Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen. Sebenarnya saya baru aja turun dari kereta api Madiun Jaya, salah satu kereta baru di grafik perjalanan kereta api 2025 ini, dari Madiun menuju ke Jakarta Pasar Senen ini. Nah, sekarang saya dari stasiun Pasar Senen akan lanjut lagi naik kereta api pulang menuju ke Cirebon dengan naik kereta api yang belum lama ini sudah berganti ke armada rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif New Generation, yaitu kereta api Bogowonto. Nah, seperti apa perjalanannya naik kereta api Bogowonto? Mari ikuti trip saya. Seperti ini suasana di lobi keberangkatan stasiun Jakarta Pasar Senen. Suasananya ramai banget teman-teman untuk keberangkatan jadwal sore untuk berbagai tujuan. Ada yang ke Malang, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, dan nanti berlanjut di malam hari ke berbagai tujuan juga. Dan ini di jalur 1, kita bisa lihat di pintu 1 sudah tersedia kereta api Majapahit tujuan akhir Malang, dan juga di jalur 2 atau di pintu 2 sini sudah tersedia kereta api Bogowonto, dan juga nanti ada Tawang Jaya. Bogowonto di jalur 3 dan Tawang Jaya di jalur 4, masuknya lewat pintu 2. Dan di stasiun Pasar Senen ini terdapat 2 metode boarding ya. Di sebelah sana ada meja untuk boarding manual, kita masih harus menggunakan tiket dan KTP, serta boarding face recognition yang ada di sebelah sini teman-teman. Ini menurut saya cara boarding yang paling mudah sih. Kita tidak perlu mengeluarkan tiket dan KTP lagi, cukup setor muka ke layar aja. Nah, langsung bisa masuk. Ini dia rangkaian kereta api Bogowonto yang akan membawa saya dari Jakarta menuju ke Cirebon. Nanti saya akan turun di stasiun Cirebon Perujakan. Mohon maaf kali ini saya belum bisa full trip dulu sampai Lempuyangan Yogyakarta. Semoga lain kali ada waktu bisa merasakan naik kereta ini mungkin dari arah sebaliknya ya. Sekarang rangkaian kereta api Bogowonto sudah menggunakan eksekutif dan ekonomi New Generation. Untuk berangkat dari Jakarta ini, posisi kereta kelas eksekutif berada di paling depan, tepatnya di belakang kereta pembangkit yang strip warna pink magenta seperti ini ya. Lalu untuk kelas ekonominya dia berada di paling belakang dengan strip jendela dan pintu warna biru. Jadi sekarang untuk kelas ekonomi dan eksekutif di jenis New Generation sudah ada bedanya ya. Dan untuk armada kereta ekonomi New Generation-nya ternyata dia masih menggunakan ekonomi yang capnya PWT teman-teman. Cap kepemilikan Depo Kereta Purwokerto. Sebenarnya Bogowonto untuk armada ekonomi New Generation-nya ini merupakan hibahan dari kereta api Logawa rute Purwokerto Ketapang saat ini, yang sebelumnya memang menggunakan armada ini di rute Purwokerto Jember teman-teman. Tapi karena GPK 2025 ini Logawa diperpanjang sampai Ketapang, dan sayang sekali tidak bisa menggunakan armada ini untuk bisa meneruskan sampai Ketapang, jadi akhirnya Logawa harus downgrade menggunakan ekonomi premium yang sebelumnya dipakai Bogowonto, dan New Generation-nya sekarang untuk Bogowonto salah satunya teman-teman. Nah, sekarang armada kereta api Bogowonto sedang dilangsir mundur untuk disiapkan masuk di jalur 3. Sebelumnya dia di stabling dulu di jalur 2 untuk serangkaian pencucian dan pembersihan rangkaian kereta api sebelum akan didinaskan kembali menuju ke arah Yogyakarta. Dan sambil kita lihat yuk lokomotif dinas untuk kereta api Bogowonto, yakni menggunakan CC 203 9802 Depo Induk Jember. Ganteng bener, rangkaiannya new gen semua, lokomotifnya 203.
Mumpung masih ada waktu, sekarang pukul 17:55. Berapa menit lagi tuh berarti? 20 atau 15 menit lagi ya untuk berangkat pada pukul 18:10. Kita intip dulu fasilitas dan apa aja yang ada di kereta api Bogowonto ini. Ini dia kelas eksekutifnya yang paling terdepan, membawa 2 kereta kelas eksekutif teman-teman. Jadi total kapasitas kelas eksekutif kursinya ada 100 kursi saja dalam satu rangkaian, karena kapasitas satu kabinnya hanya 50 kursi. Yuk kita langsung masuk ke kelas eksekutifnya. Ini adalah eksekutif 1 teman-teman. Tombolnya pasti sudah menggunakan pintu otomatis seperti ini. Nah, ini dia untuk interior dari kereta eksekutif Bogowonto New Generation, menggunakan konfigurasi kursi 2 di kanan dan 2 di kiri, serta terdapat single seat yang berada di ujung depan dan belakang pada nomor 13B dan 1C. Untuk kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman, hampir sama seperti saat saya naik kereta api Jayabaya kemarin ya, dibalur dengan warna biru dongker, dan di sini tengahnya ada warna mustardnya. Cakep banget, jadi kelihatan mewah ya. Dan untuk fasilitas standar kelas eksekutif tentunya ada handrest pemisah tengah untuk memisahkan kursi yang ada di pinggir jendela dan pinggir gang. Di bawahnya ini ada fitur tambahan, ada USB charging teman-teman. Nah, USB charging ini ada tipe C, ada tipe A ya. Jadi selain bisa menggunakan charger yang ada di sebelah sini, ini colokannya sudah universal. Kita juga bisa menggunakan colokan yang ada di sini nih. Tentunya fasilitas lainnya ada tombol reclining untuk mengatur kemiringan sandaran, dan di samping sini ada meja lipatnya. Fasilitas standar kelas eksekutif teman-teman. Dengan bobot maksimal mejanya ini 3 kg. Bisa kalian gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Tentunya ada footrestnya juga di sebelah sini, yang kita bisa setel 2 tingkat. Ini tingkat yang pertama lebih tinggi dan tingkat yang bawah lebih rendah. Namun apabila kalian duduknya di paling depan, tidak mendapat footrest teman-teman, alias polosan aja seperti ini. Tapi untuk legroomnya di paling depan ini lega banget loh teman-teman, udah bisa selonjoran dengan nyaman. Fasilitas lainnya tentu ada rak bagasi di atas sini. Nah, rak bagasinya kurang lebih space-nya seperti ini, tidak begitu besar, tidak begitu sempit juga. Terus ada TV yang berada di kanan dan kiri. Yang di sebelah kiri ini adalah hiburan, yang di sebelah kanan adalah informasi dan himbauan selama di perjalanan kereta api, termasuk informasi pemberhentian kereta api, jadwalnya jam berapa, lalu selanjutnya akan tiba di stasiun mana dan jam berapa, kondekturnya siapa, dan ada nomor kondektur yang bisa dihubungi untuk pelayanan selama perjalanan. Dan di atasnya di sini ada panel PIDS untuk menginformasikan berapa kecepatan kereta ini, suhu di dalam kabin, lalu saat ini berada di stasiun mana, selanjutnya berhenti di stasiun mana, pada pukul berapa, dan ada himbauan larangan merokok juga, serta keterangan toiletnya isi atau kosong. Di sebelah sini ada CCTV-nya juga nih untuk keamanan. Dan tentunya pintu antar sambungannya sudah menggunakan tombol otomatis seperti ini juga teman-teman. Sambungan keretanya sendiri dia sudah menggunakan tipe corrugated below atau akordeon yang berbuku-buku seperti ini ya. Ini berfungsi banget untuk mengurangi kebisingan di dalam kereta, serta mencegah agar tidak ada air yang rembes ke dalam rangkaian kereta saat melewati cuaca hujan. Dan sambungannya juga sama seperti ini pintunya, menggunakan tombol. Jadi semuanya sudah full otomatis menggunakan tombol semua untuk kereta tipe New Generation ini. Dan kita ke kelas ekonominya. Untuk kelas ekonomi dia menggunakan stripping jendela warna biru dan juga pintunya berwarna biru. Untuk penunjuk gerbong berapanya, ini sekarang sudah menggunakan panel PIDS yang berada di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk menandakan ini gerbong berapa, tinggal lihat aja di layar yang ada di sebelah sana. Dan untuk papan namanya sendiri sudah tidak menggunakan papan manual, sudah menggunakan layar PIDS untuk nama keretanya beserta rute keretanya. Jadi udah makin canggih nih kereta New Gen. Kita bergerak menuju ke ekonomi 6. Oke, ini dia, kita sekarang masuk ke kereta kelas ekonomi. Dan ini dia tampilan untuk ekonomi New Generation KA Bogowonto dengan konfigurasi kursi 2 di kanan dan 2 kiri. Untuk kapasitasnya sendiri dia terdapat 72 seat dalam satu rangkaian. Jadi tidak ada single seat di kelas ekonomi ini, beda seperti kereta kelas eksekutif. Penanda nomornya juga sudah menggunakan
LED seperti ini, tidak menggunakan papan aluminium lagi, dan kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Warnanya mirip seperti kereta kelas eksekutif, ada warna biru dan juga untuk sandaran kepalanya warna magenta seperti ini teman-teman. Bukan magenta, sorry, mustard ya. Oke, cakep banget. Dan tentu fasilitasnya ada handrest pemisah tengah untuk memisahkan kursi yang berada di pinggir jendela dan pinggir gang. Tentunya di sini juga ada USB chargingnya juga seperti di kelas eksekutif tadi. Nah, yang ini teman-teman, tentunya ada berbagai tipe C dan tipe A. Jadi bisa gunakan ini juga selain yang ada di sini. Namun terdapat berbagai perbedaan fasilitas terutama di handrest samping ya. Apabila di kelas eksekutif itu ada meja kecilnya untuk kita makan dan menggunakan laptop untuk bekerja, di ekonomi tidak ada teman-teman, hanya handrest polosan seperti ini aja, dan ada recliningnya juga di sebelah sini. Nah, ini untuk memiringkan sandaran untuk kenyamanan kita juga sih gitu. Jadi ekonomi sekarang udah bisa di reclining dan semuanya kursinya tidak ada yang mundur teman-teman. Ekonomi New Gen tuh emang kayak gini ya, setelan searah laju semua. Tapi kalau kalian mau di setting berhadap-hadapan bisa juga teman-teman, karena di bawah sini ini ada pedal revolvingnya seperti kursi di kelas eksekutif. Jadi kursinya bisa diputar teman-teman. Nah, bisa diputar seperti ini, jadi bisa berhadap-hadapan, bisa juga untuk menghadap searah laju. Yuk kita balikan lagi, takutnya punya orang. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi apabila berhadap-hadapan, space untuk ruang kakinya jadi lebih sempit karena bakal adu dengkul banget sih. Dan untuk fasilitas lainnya tentunya ada rak bagasi sama seperti di kelas eksekutif, dan ada monitor juga di kanan dan kiri. Untuk yang sebelah kiri ini adalah hiburan dan sebelah kanan papan informasi seperti papan monitor di kelas eksekutif. Ada PIDS juga yang sama seperti kereta kelas eksekutif, ada TV di tengah-tengahnya juga. Jadi interior dan fasilitas dan fitur-fitur lainnya di ekonomi New Generation sama seperti di kelas eksekutifnya juga, hanya membedakan di fitur kursinya saja. Untuk perjalanan kali ini saya mendapat seri kereta K3 02440 PWT, di mana ini merupakan kereta ekonomi tak berpenggerak, keluaran tahun 2024 dan urutan yang ke-40. Ini capnya masih PWT teman-teman, karena ini merupakan armada X dari kereta api Logawa yang dihibahkan untuk Bogowonto. Mungkin coming soon PWT-nya akan berganti menjadi Yogyakarta. Sebelumnya saya juga udah pernah naik kereta api Logawa New Generation dengan armada yang seperti ini juga. Dan selang 4 atau 4,5 bulan kemudian ternyata armadanya langsung dihibahkan ke kereta api Bogowonto. Sangat disayangkan sekali sebenarnya Logawa harus downgrade menggunakan ekonomi premiumnya Bogowonto, dan Bogowonto malah sekarang upgrade ke ekonomi New Generation. Dan untuk kereta Bogowonto ini, dia armadanya sudah bisa dipacu dalam kecepatan maksimal 120 km per jam. 48 ini adalah berat maksimal dari kereta ini, seberat 48 ton. 10 ini adalah jenis kerangka bogi atau kerangka roda yang digunakan kereta ini adalah jenisnya K10. Di sebelah sini di jalur 1 ada kereta api Senja Utama Yogyakarta yang armadanya masih menggunakan eksekutif dan ekonomi premium stainless steel generasi pertama teman-teman. Ketika yang paling sepuh ini, yang paling legend, armadanya masih menggunakan generasi pertama berbodi stainless steelnya, sedangkan Bogowonto upgrade-nya sudah makin glowing teman-teman. Sebelumnya Bogowonto armadanya sama seperti ini, tapi sekarang sudah upgrade. Baik, tepat pada waktunya pukul 18:10 kereta api Bogowonto diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan.
Sekarang pukul 18:21 perjalanan kita telah tiba di stasiun Jatinegara. Dan sepertinya sih ini masih diterapkan ya untuk berhenti di stasiun Jatinegara, baik untuk kereta-kereta yang berangkat dari jalur 3 maupun jalur 4. Jadi asik nih untuk naik kereta Bogowonto ke arah Jogja. Kalian bisa pilih mau naik di Pasar Senen atau Jatinegara. Di ujung sana ini ada rangkaian kereta api milik cap mana ini? Entah cap Blitar atau apa, dan lokomotifnya ternyata lokomotif punya Cirebon, teman-teman. 2017720. Apa ini kereta Bangunkarta kayaknya ya? Bangunkarta yang dari timur tiba di Jakarta. Saya juga kurang paham. Oke, kita berangkat lagi ya dari stasiun Jatinegara. Sekarang pukul 18:23 dan sudah pindah ke 24. Berangkatnya bukan awal sih, malah lambat 1 menit dari jadwal. Oke teman-teman, kereta api Bogowonto sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh dari Jakarta menuju ke Cirebon akan ditempuh dengan jarak 221 km dan rata-rata perjalanan 3 jam menggunakan kereta ini, teman-teman. Untuk sampai Jogja sendiri, kereta api Bogowonto akan menempuh 512 km dalam waktu 7 jam 37 menit. Sebelumnya kereta api Bogowonto ini menggunakan armada ekonomi premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama seperti yang saya bilang tadi, dan tentunya ini memang lebih nyaman ya kalau kita bandingkan dengan ekonomi premium stainless steel yang sebelumnya, karena di kereta ekonomi new generation ini semua kursinya searah laju semua, teman-teman. Tidak ada lagi yang separuhnya menghadap mundur, dan kapasitasnya walaupun berkurang 8 kursi, tapi menurut saya sih untuk legroomnya sendiri juga sudah cukup lega, dan kita juga bisa enjoy untuk naikin kereta ini. Belum lagi untuk interiornya yang menurut saya minimalis dan elegan, terus AC-nya juga dingin dan fitur-fiturnya yang serba modern. Menurut saya ini kereta Bogowonto salah satu yang recommended untuk perjalanan Jakarta-Jogja. Dan untuk harga tiketnya, kereta api Bogowonto dijual di harga 330 sampai dengan 360 untuk kelas ekonominya, sedangkan 470.000 sampai dengan 540.000 untuk kelas eksekutifnya. Menurut saya harga yang masih cukup oke apabila kereta Bogowonto menggunakan armada yang seperti ini, teman-teman, karena emang armadanya benar-benar nyaman dan cocok untuk perjalanan malam. Dan ngomongin perjalanan, kereta api Bogowonto ini hanya terdapat 1 kali jadwal perjalanan saja, baik dari Jakarta maupun Yogyakarta. Apabila dari Yogyakarta berangkat pada pagi hari, sedangkan dari Jakartanya pada sore hari. Pukul 18:37 kita tiba di stasiun Bekasi. Berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang, tidak lama-lama. Dan setahu saya selain di stasiun Bekasi, kereta api Bogowonto juga nanti akan berhenti di stasiun Cikarang. Jadi bisa pilih apabila kalian berdomisili di wilayah kota dan kabupaten Bekasi, mau naiknya di stasiun Bekasi atau cukup di stasiun Cikarang saja. Nah, ini dia stasiun Bekasi, stasiun yang juga melayani perjalanan kereta komuter lain Jabodetabek ya. Dengan warna lainnya itu kalau nggak salah Blue Line untuk Bekasi ini. Dia rute KRL-nya melewati Jatinegara, ada yang menuju ke Kemayoran lalu Kampung Bandan, dan ada juga yang menuju ke Manggarai, Sudirman, Tanah Abang, dan juga Kampung Bandan.
Kita ke kereta makan yuk karena sudah maghrib. Jadi saya mau makan dan biasanya apabila baru berangkat stok makanannya itu masih banyak teman-teman. Nah, untuk kereta makan dari kereta api Bogowonto ini apabila berangkat dari Jakarta, dia berada di depan ekonomi 1 dan di belakang eksekutif 2. Sedangkan apabila berangkat dari Yogyakarta, kereta makan kereta api Bogowonto ini berada di belakang ekonomi 6 dan di depan eksekutif 1. Jadi saya harus berjalan ke depan dari ekonomi 6. Lumayan jauh, cukup effort juga, tapi nggak apa-apa demi sesuap nasi. Ini dia interior dari kereta makan kereta api Bogowonto. Ruangan kereta makannya benar-benar estetik banget teman-teman, walaupun hiasannya tidak begitu heboh, tapi cukup untuk menampilkan kesan mewah di dalam kereta makannya sendiri. Saya suka banget dengan kereta makan New Generation ini karena di dalam sini kita bisa mendapati ada 7 meja untuk kapasitas 4 orang, artinya ada 28, sedangkan ada 4 meja yang bisa diisi oleh 2 orang. Artinya 8 orang bisa di tempat tersebut. 28 tambah 8 berarti ada 36 orang yang bisa makan di dalam ruangan kereta makan ini. Dan untuk fasilitasnya selain ada meja dan kursi, di sebelah sini ada coakan kecil untuk kita menaruh barang-barang lainnya selain makanan kita dan alat makan. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Bukan 2 ya, 4. Tipenya universal teman-teman. Ini bisa untuk mengakomodir satu meja yang berisi 4 orang. Dan tentunya ada tirainya juga yang bisa ditarik gulung seperti ini. Dan fasilitas lainnya selain meja makan di area sini, sebelah sananya juga ada pantry untuk kru menyiapkan makanan dan minuman. Dan apabila kita bergeser ke sebelah sana, ada fasilitas penunjang lainnya untuk penumpang di kereta makan ini, yakni ada fasilitas musola yang bisa kita gunakan satu orang dalam satu waktu. Nah, ini sudah ada penumpang yang menggunakan fasilitas musola, dan musolanya sendiri saya tampilkan di footage lainnya saja ya, karena untuk kapasitas musolanya sama saja seperti musola kereta New Generation lainnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, bisa diisi satu orang dalam satu waktu sholat, dan sudah disediakan sendal satu pasang untuk kita gunakan mengambil air wudhu. Ini dia menu makan malam saya yang saya pesan sebenarnya tadi melalui troli yang sedang berkeliling ya. Kebetulan trolinya baru keluar, jadi saya langsung saja pesan dan makan di kereta makan ini. Saya pesan nasi bulgogi, ini harganya 44.000 teman-teman. Kita juga mendapat alat makan satu paket yang kemasannya ini sudah menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta alat makannya juga sudah menggunakan bahan kayu yang seperti stik es krim ya. Jadi sudah ramah lingkungan semua. Yuk kita unboxing dulu satu kotak nasi bulgoginya. Nah, ini dia untuk isian dari nasi bulgogi. Di sini ada ayam bulgogi tentunya beserta bumbu bulgoginya, ada sayurannya juga. Di sini ada telur dadar, nasinya yang ini, dan ada sausnya juga. Dan saya juga memesan air mineral, harganya 9.000, jadi ini 44 ditambah 9.000 totalnya 53.000. Oke, saya mau makan dulu teman-teman karena udah lapar banget. Yuk, mari makan. Sekarang saya sudah kembali ke kursi saya di ekonomi 6 seat 9A, dan untuk perjalanan dari Pasar Senen menuju Cirebon Perujakan ini ternyata kereta api Bogowonto menempuhnya hanya 2 jam 54 menit saja teman-teman, kurang dari 3 jam. Dan kemungkinan kereta api Bogowonto ini di grafik perjalanan kereta api terbaru tahun 2025, keretanya sudah dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon, kereta api Bogowonto juga tersedia tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum jam keberangkatan, yakni untuk kelas ekonomi di harga
155.000 dan untuk kelas eksekutifnya berada di harga 230.000. Dan yang saya perhatikan perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon kereta api Bogowonto ini ekspres banget teman-teman, bisa dibilang seperti itu karena setelah berangkat dari stasiun Pasar Senen keretanya akan berhenti ambil penumpang di Jatinegara, lalu di Bekasi dan di Cikarang. Nah dari Cikarang dia langsung tembak pemberhentian ke Jatibarang dan sampai ke Cirebon Perujakan. Kebayangkan dari Cikarang ke Jatibarang itu udah jauh banget teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin berdomisili di Jakarta dan Bekasi apabila ingin pulang, menurut saya recommended banget sih untuk naik kereta api Bogowonto ini karena nyampe di Jatibarang dan Cirebonnya sendiri sekarang jadwal terbaru keretanya nggak terlalu malam teman-teman. Nyampe di Cirebonnya sekitar jam 9 dan kalau di Jatibarang mungkin sekitar jam setengah 9. Oke banget dengan harga tarif khusus yang menurut saya terjangkau. Dan apabila sampai Yogyakarta setelah stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Bogowonto ini nanti akan berhenti di stasiun Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta dan berakhir di stasiun Lempuyangan. Dan untuk di kota Yogyakartanya sendiri kalian bisa pilih turun tuh mau di stasiun Tugu Yogyakarta atau ke stasiun Lempuyangan. Kalau kalian mau langsung ke Malioboro, saya sarankan turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Setelah di awal kita lihat sedikit fasilitas ekonomi New Generation, sekarang kita lihat fasilitas lainnya yang ada di sini. Ini ada kantong elastis untuk menaruh barang dan sekarang untuk menyimpan sampahnya tersedia waste bag berbahan kertas yang lebih ramah lingkungan. Untuk space kakinya lumayan gede teman-teman, lumayan gede juga tapi tidak segede yang eksekutif ya. Dengan tinggi saya yang 170 cm, ini selonjoran udah nyaman banget teman-teman. Ya udah enak sih segini. Dan di sini ada colokan listriknya 2 buah, tipenya universal, model pipih dan colokan bulat 2 ala Indonesia juga ada. Jadi ini sudah lebih ramah wisatawan mancanegara. Dan di kereta ekonomi New Generation ini meja yang sebelah sini hilang ya, digantikan dengan tatakan yang berada di samping jendela sini dan sudah ada penahannya untuk mencegah botol terjatuh seperti itu. Dan di sebelah sini ada cupstock atau gantungan, maksimal bebannya 5 kg untuk menggantung jaket atau tas kecil. Di sini ada tirai model tarik gulung seperti ini, untuk menutupnya tinggal tarik aja dan apabila ingin menggulung tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri pelan-pelan seperti itu. Dan interiornya saya suka banget untuk kereta New Generation ini, baik di ekonomi maupun eksekutif. Tampilannya seperti KCIC banget apabila kita lihat atap-atapnya seperti ini. Dan yang paling kentara banget mirip KCIC-nya yaitu ada di panel PIDS yang sebelah sini ya, yang mana dia menampilkan stasiun pemberhentian berikutnya, lalu daftar stasiun pemberhentian kereta ini, kecepatan keretanya berapa, suhunya berapa, terus ini di gerbong berapa. Nah, udah lengkap banget. Dan fasilitas lainnya tentu ada toilet yang berada di salah satu sisi kereta saja. Untuk di kelas ekonomi ini toiletnya berada di belakang kabin, letaknya kanan kiri dan sudah dipisah antara wanita dan pria. Ini dia toilet dari kereta api Bogowonto yang letaknya sudah berdampingan kanan dan kiri ya. Sudah dipisahkan gender juga antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan dengan pintu yang warna pink seperti ini dan untuk pria yang pintu warna biru seperti ini. Kita lihat dulu interiornya yuk seperti apa. Nah, toilet yang di kereta ekonomi sekarang udah lebih lega. Hampir sama seperti di kelas eksekutif ya. Lantainya sudah bertotol-totol seperti ini untuk mencegah kita terpeleset. Klosetnya model duduk, di sebelah sana ada tombol flushnya. Yang ini nih. Nah, itu dia. Di sebelah sini juga ada pegangan tangan, lalu ada jet showernya juga di sebelah sana. Di sebelah sini ada wastafelnya juga, ada tempat si tisu di sana dan bawahnya ada tempat sampah. Dan fasilitas tambahan yang tidak ada di kereta lain, hanya ada di jenis New Generation saja, yaitu di bawah wastafel ada foot washer. Ini membantu kita untuk mengambil air wudhu apabila sedang berwudhu dan untuk mencuci kaki juga bisa. Begitu. Kerannya untuk foot washer ada di sebelah sini teman-teman. Dan cerminnya memanjang dari pintu sampai ke ujung sana teman-teman. Ini mantep sih. Untuk toiletnya sekarang lebih lega ya dibanding toilet kereta kelas ekonomi lainnya. Sudah setara kelas eksekutif teman-teman, ekonomi zaman sekarang. Gokil.
Dan selanjutnya tentu ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui prama-prami yang berkeliling kereta atau dengan datang langsung ke kereta makan. Sekarang pukul 20:24 kita tiba di stasiun Jatibarang. Nah, pintunya belum kebuka nih by the way, masih dikunci. Nah, akhirnya kebuka juga, otomatis ngebukanya tentunya. Baik, selamat datang di stasiun Jatibarang, wilayah Kabupaten Indramayu. Berhenti di sini hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Dan dari sini menuju ke Cirebon perjalanannya tinggal 30 menit lagi, teman-teman. Apabila kalian ingin menuju ke pusat Kabupaten Indramayu, lebih dekatnya turun melalui stasiun Jatibarang, teman-teman. Oke teman-teman, kereta api Bogowonto sudah berangkat dari stasiun Jatibarang dan sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir saya di stasiun Cirebon Perujakan. Niat hati sih pengennya bablas sampai Jogja teman-teman, pengen full trip merasakan kenyamanan dari kereta ekonomi New Generation di KA Bogowonto ini. Tapi semoga lain waktu saya bisa naik kereta ini secara full trip ya, entah dari Lempuyangan ke Jakarta atau sebaliknya. So saya akan menarik kesimpulan dulu dalam perjalanan kali ini. Untuk kereta api Bogowonto sekarang armadanya sudah upgrade dari kereta ekonomi premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama, sekarang menggunakan full ekonomi dan eksekutif New Generation terbaru. Untuk armada ekonomi generationnya ini dia mengambil dari armada kereta api Logawa yang sekarang downgrade karena diperpanjang sampai ke Ketapang untuk Logawanya sendiri. Dan Bogowonto sekarang udah naik level, bahkan untuk kelas campuran di rute Jakarta-Jogja ini sudah setara dengan kereta-kereta yang lebih nyaman yang menggunakan ekonomi new generation. Untuk keberangkatannya kereta api Bogowonto ini hanya ada 1 kali jadwal pemberangkatan baik dari Jakarta maupun dari Yogyakarta. Apabila berangkat dari Yogyakarta berangkat pada pagi hari, sedangkan dari Jakarta berangkatnya pada sore hari. Untuk harga tiketnya sendiri kereta api Bogowonto ini dijual di harga 330 sampai dengan 360.000 untuk kelas ekonomi, sedangkan 470.000 sampai dengan 530.000 untuk kelas eksekutif. Harga yang menurut saya masih masuk akal untuk kereta sekelas New Gen di ekonomi maupun eksekutifnya ini teman-teman, karena keretanya sendiri juga sudah nyaman. Kereta Bogowontonya sendiri juga sekarang sudah makin ngebut, bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km/jam. Jadi untuk waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Jogja atau sebaliknya sekarang bisa lebih cepat lagi. Dan ada pula tarif khusus di kereta ini untuk beberapa rute. Selain dari Pasar Senen menuju ke Cirebon Perujakan, ada juga di rute Purwokerto Lempuyangan maupun Kutoarjo Lempuyangan teman-teman. Kalau nggak salah untuk Purwokerto Yogyakarta atau Lempuyangan ekonominya di harga 105.000 dan eksekutifnya di harga 140.000. Sedangkan untuk dari Kutoarjo menuju ke Yogyakarta atau Lempuyangan ekonominya di harga 45.000 dan eksekutifnya di harga 55.000. Untuk kenyamanan tentu tidak perlu ditanyakan lagi teman-teman, karena kereta eksekutif New Gen ini memang keluaran paling baru, paling fresh. Keretanya juga masih muda banget, masih belum ada 1 tahun berjalan di lintasan rel raya Indonesia. Interiornya juga sudah mewah ala-ala kereta cepat, AC-nya juga dingin banget, keretanya ngebut dan juga kursinya nyaman serta kabinnya juga kedap, guncangannya juga tidak begitu berasa. Jadi untuk kereta New Generation ini baik di ekonomi maupun eksekutifnya semuanya sudah sama nyamannya teman-teman. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Cirebon, kampung halaman saya dengan naik kereta api Bogowonto. Walaupun short trip, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua apabila ingin naik kereta api Bogowonto dari Jakarta menuju ke Yogyakarta maupun sebaliknya. Sekarang saya akan siap-siap dulu mengemas barang-barang saya karena saat lagi kereta api Bogowonto akan tiba di stasiun Cirebon. Sekarang jam 20:57. Kita sudah masuk di kota Cirebon dan sesaat lagi kita akan melintas langsung di stasiun Cirebon. Nah, untuk kereta api Bogowonto
di kota Cirebon pemberhentiannya di stasiun Perujakan, bukan di stasiun Cirebon Kejaksan yang ini. Nah, kita bablas teman-teman. Dan alhamdulillah pukul 21.00 tepat kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan, stasiun yang khusus melayani perjalanan kereta kelas ekonomi di kota Cirebon. Di sebelah sana ada kereta yang sedang berhenti, nggak tahu kereta apa tuh. Oh iya, untuk stasiun Cirebon Perujakan ini dia merupakan stasiun percabangan untuk kereta yang menuju ke arah jalur utara maupun ke arah jalur selatan. Bogowonto karena lewat jalur selatan, dia setelah stasiun Cirebon tadi akan berbelok ke arah kanan, dan di sebelah sana ada kereta yang berhenti, dia datang dari arah jalur utara. Jalur utara itu dia lewatnya Tegal, Semarang, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, sedangkan jalur selatan ini nanti lewatnya Purwokerto, Kroya, Jogja, Solo, Madiun sampai dengan Surabaya, Gubeng. Oke, tidak ada barang yang ketinggalan. Sekarang saya akan turun. Oke. Kita lihat yuk kereta apa yang ada di sebelah sana. Oh, kereta api Airlangga teman-teman. Airlangga dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen. Sekarang lebih malam ya untuk tiba di Cirebonnya, karena dari Surabaya sendiri jamnya mundur. Ya, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini berhentinya hanya 5 menit teman-teman. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 21:09. Selain untuk naik turun penumpang di stasiun Cirebon Perujakan ini juga akan dilakukan pergantian kru yang bertugas serta pengisian air toilet untuk kebutuhan air di dalam rangkaiannya. Nah, Airlangga ini persiapan berangkat, dan di sebelah sana itu adalah emplasement untuk kereta-kereta yang melewati jalur utara teman-teman. Terdapat jalur 1-4, dan di sebelah sini terdapat jalur 6-9 untuk layanan kereta api yang melewati jalur tengah Purwokerto, Solo, Madiun, Surabaya, Gubeng. Nah, saat saya mau keluar ini persiapan kereta api Airlangga sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Sekarang alhamdulillah kereta-kereta jalur utara sudah berangsur normal ya, karena perbaikan jalur di Grobogan sana sudah selesai, namun dalam kecepatan terbatas ya. Andil kelambatannya juga paling ya 5-10 menit aja. Nah, untuk kereta api Bogowonto di sebelah sana akan siap diberangkatkan lagi. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba dari kota Jakarta menuju ke Cirebon dengan naik kereta api Bogowonto. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, walaupun hanya short trip. Semoga next time bisa full trip agar informasinya lebih lengkap lagi. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Pandu Buraha. Untuk video-video menarik lainnya, saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!